Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa tenggelam dalam lautan stres dan ketidakpastian. Namun terdapat cara untuk menemukan ketenangan di tengah badai tersebut. Jalan menuju kedamaian batin yang telah teruji oleh waktu. Bayangkan, meskipun berbagai tantangan seperti tekanan pekerjaan, konflik pribadi, dan situasi tak terduga datang menerpa, Anda dapat berdiri teguh, tak tergoyahkan dan tenang. Ini bukan sekadar impian. Inilah inti dari stoicisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk menguasai emosi dan reaksi demi menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Hari ini, kita akan menyelami esensi stoicisme dengan menjelajahi 10 prinsip abadi yang dapat merubah cara Anda menghadapi pasang surut kehidupan yang tak terhindarkan. Prinsip-prinsip ini bukanlah teori abstrak, melainkan alat praktis yang dapat Anda terapkan setiap hari untuk membangun ketahanan dan kekuatan batin. Apakah Anda sedang menghadapi hubungan yang sulit, merasa terbebani oleh tanggung jawab, atau hanya mencari tujuan yang lebih dalam? Kebijaksanaan stoicisme menawarkan wawasan mendalam dan strategi praktis untuk membantu Anda berkembang. Mari kita menjalani perjalanan melalui ajaran-ajaran stoik yang kuat ini. Dari mempelajari cara menetapkan tujuan yang jelas dalam hidup hingga menguasai seni pengendalian emosi, setiap prinsip berfungsi sebagai batu loncatan menuju kehidupan di mana peristiwa eksternal tidak lagi mendikte kedamaian batin Anda. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki pengetahuan dan alat untuk menumbuhkan ketenangan dan kepercayaan diri, terlepas dari apa yang kehidupan hadapkan kepada Anda. Mari kita mulai perjalanan transformatif ini bersama dan temukan bagaimana kebijaksanaan kuno stoicisme dapat membantu Anda mencapai ketenangan yang tak tergoyahkan dan kebahagiaan sejati. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, bantuan sederhana yang kami mohon dari Anda adalah untuk menekan tombol subscribe dan jangan lewatkan bagian manapun dari video ini. Prinsip pertama, tujuan yang jelas. Bayangkan berlayar di lautan tanpa tujuan yang jelas. Anda akan hanyut tanpa arah, terombang-ambing oleh setiap perubahan angin dan ombak. Begitulah hidup tanpa tujuan yang pasti. Tujuan yang kuat dan jelas berfungsi sebagai kompas yang membimbing Anda di tengah gejolak. Epictetus menekankan pentingnya memiliki tujuan yang tegas. Ia menyatakan, kesulitan menunjukkan karakter seseorang, dan semakin besar kesulitannya, semakin besar kemuliaan dalam mengatasinya. Ini bukan sekadar renungan filosofis, ini adalah panggilan untuk bertindak. Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, itu berfungsi sebagai jangkar yang membumi Anda di tengah kekacauan. Kehidupan pasti akan memberikan tantangan, namun dengan tujuan yang kuat, tantangan tersebut menjadi lebih mudah diatasi. Mereka berubah dari gunung yang tidak dapat didaki menjadi batu loncatan yang dapat Anda naiki. Ketika tujuan dan nilai-nilai Anda jelas, dunia di sekitar Anda tampak menyusut. Tantangan besar menjadi langkah-langkah kecil dalam perjalanan menuju tujuan akhir Anda. Kekuatan batin yang dikembangkan melalui kebijaksanaan yang tabah tidak mudah dikalahkan. Tujuan yang kuat bukanlah sesuatu yang ditemukan secara kebetulan. Itu adalah hasil dari refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda. Proses ini memerlukan waktu dan kejujuran. Anda harus menggali jauh ke dalam diri Anda, melampaui keinginan yang dangkal untuk menemukan apa yang sebenarnya mendorong Anda. Ini mungkin melibatkan evaluasi kembali arah hidup Anda, melepaskan kebiasaan lama, atau mengadopsi perspektif baru. Ini adalah proses penemuan diri dan penyelarasan diri yang berkelanjutan dengan jati diri Anda yang sejati. Setelah Anda menemukan tujuan ini dan menanamkannya dalam hati Anda, langkah selanjutnya adalah menerapkan ketekunan untuk melindungi dan merawat tujuan Anda. Ini melibatkan komitmen yang teguh terhadap tujuan tersebut. Ini tentang hadir setiap hari, bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Ingatlah bahwa tujuan yang kuat bukanlah sekadar tujuan. Itu adalah cahaya penuntun yang membantu Anda menavigasi perjalanan hidup dengan percaya diri dan ketahanan. Pikirkan tujuan yang kuat sebagai mercusuar di malam hari.
Itu tidak hanya membimbing Anda, tetapi juga memberikan rasa aman ketika badai kehidupan mencoba menarik Anda keluar jalur. Tujuan yang kuat bertindak sebagai penyelamat yang menjaga Anda, agar tidak tenggelam dalam lautan emosi dan kesulitan. Ini adalah kekuatan stoicisme. Ini bukan sekadar seperangkat aturan hidup. Ini adalah pemahaman mendalam tentang kekuatan kehendak dan tekad. Epictetus mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk tetap berkomitmen pada tujuan kita meskipun ada hambatan eksternal. Dalam cahaya filosofi ini, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang dapat menggoyahkan semangat tangguh Anda. Jadi, luangkan waktu untuk merenungkan tujuan Anda secara mendalam. Tulislah, resapi, dan biarkan itu membimbing Anda. Tujuan yang kokoh ini akan menjadi jangkar Anda, mercusuar Anda, dan pemandu Anda yang tak tergoyahkan melewati badai kehidupan. Prinsip kedua, menjaga pikiran Anda. Ketika seseorang menyinggung kita adalah hal yang wajar untuk merasa terluka dan ingin membalas dendam. Namun, disinilah letak ketabahan dengan pelajaran yang kuat. Emosi kita adalah hasil dari pikiran dan perspektif pribadi kita. Ini berarti kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana menanggapi situasi apapun. Daripada membiarkan emosi membanjiri kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat kesabaran dan diri kita sendiri. Setiap kali Anda menahan keinginan untuk bereaksi secara impulsif, Anda sedang membangun otot mental Anda. Anda melatih pikiran Anda untuk tetap tenang, terlepas dari apa yang terjadi. Pengendalian pikiran bukan hanya sekadar keterampilan, tetapi sebuah seni yang memerlukan latihan setiap hari. Latihlah diri Anda dengan kebiasaan kecil yang membantu Anda mendapatkan kembali kendali atas pikiran Anda. Misalnya, tetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai setiap hari. Setiap kali Anda berhasil mencapai tujuan, tidak peduli seberapa kecilnya, Anda membangun kepercayaan diri dan memperkuat kemampuan Anda untuk mengendalikan pikiran. Fokuslah untuk hidup di masa kini dan perdalam pemahaman Anda tentang emosi Anda. Ketika Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih reaksi Anda akan menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif. Pertimbangkan kisah seorang pembuat roti yang mendedikasikan setiap hari untuk menyempurnakan keahliannya. Pembuat roti tidak terpengaruh oleh kritik atau pujian yang berlebihan. Mereka hanya fokus pada peningkatan keterampilan mereka tanpa memedulikan pendapat eksternal. Dedikasi yang tulus ini memungkinkan mereka mencapai kebebasan sejati dan kedamaian batin. Dengan menjaga pikiran Anda dari pengaruh eksternal, Anda dapat fokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi. Menjaga pikiran Anda juga melibatkan penetapan batasan. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda izinkan masuk ke dalam ruang mental Anda. Sama seperti Anda tidak akan membiarkan sampah masuk ke dalam rumah. Jangan biarkan pikiran negatif, orang-orang beracun atau media berbahaya mengacaukan pikiran Anda. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif yang mengangkat dan menginspirasi Anda. Bacalah buku yang memperluas wawasan dan pengetahuan Anda. Terlibatlah dalam percakapan yang menantang dan kembangkan pemikiran Anda. Habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong. Filsafat Stoik bukan hanya sebuah disiplin ilmu klasik. Ini adalah alat yang ampuh untuk kehidupan modern. Dengan belajar mengendalikan pikiran dan menangani emosi kita dengan dewasa, kita dapat mencapai kedamaian dan kebebasan sejati di tengah dunia yang tidak stabil dan tidak pasti. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi memahami mereka secara mendalam dan merespons dengan cara yang sejalan dengan nilai dan tujuan kita. Salah satu teknik praktis adalah mempraktikkan kesadaran atau meditasi. Praktik ini membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi Anda, menciptakan celah antara stimulus dan respons. Di celah itu terletak kekuatan dan kebebasan Anda. Dengan berlatih mindfulness secara teratur, Anda melatih pikiran Anda untuk mengamati tanpa langsung bereaksi, sehingga Anda memiliki kendali yang lebih besar atas lanskap emosional Anda. Aspek lain dari menjaga pikiran Anda adalah menumbuhkan pola pikir berkembang.
Terimalah tantangan sebagai peluang untuk berkembang daripada ancaman terhadap kenyamanan Anda. Saat Anda menghadapi kesulitan, ingatkan diri Anda bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Perubahan perspektif ini dapat mengubah cara Anda mengalami kesulitan, menjadikan Anda lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif. Ingatlah, menjaga pikiran Anda adalah perjalanan seumur hidup. Ini adalah tentang secara konsisten memilih untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, pikiran Anda, respons Anda, dan sikap Anda. Ini adalah tentang menolak mentalitas korban dan merangkul peran sebagai pencipta aktif dari pengalaman Anda sendiri. Semakin banyak Anda berlatih, semakin alami hal tersebut menjadi, dan dengan cepat Anda akan menemukan bahwa peristiwa eksternal memiliki semakin sedikit kekuatan atas kedamaian batin Anda. Prinsip ketiga, menghadapi kritik. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan pendapat atau tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Prinsip ini berarti bahwa bahkan ketika seseorang mengkritik kita dengan keras, kita memiliki kekuatan untuk memutuskan seberapa besar kritik itu akan mempengaruhi kita. Dalam dunia saat ini diterjemahkan menjadi menerima bahwa setiap orang memiliki perspektif dan nilai-nilai mereka sendiri yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kita. Hal ini wajar untuk menghadapi pendapat yang berbeda dan terkadang kata-kata kasar. Yang terpenting adalah bagaimana kita memproses dan menanggapi situasi ini. Langkah pertama dalam menghadapi kritik adalah memahami diri kita sendiri secara mendalam. Ketika Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang motivasi dan alasan di balik tindakan Anda, kritik dari orang lain tidak akan lagi terasa menyakitkan. Jika Anda tahu bahwa Anda bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip Anda, kata-kata negatif dari orang lain akan menjadi tidak terlalu penting. Kesadaran diri ini akan menciptakan fondasi yang kuat yang melindungi Anda dari direndahkan dan mudah terpengaruh oleh pendapat eksternal. Ketika menghadapi kritik, alih-alih bereaksi secara defensif, luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan berpikir. Tanyakan pada diri sendiri apakah ada kebenaran dalam kritikan tersebut. Terkadang bahkan umpan balik yang kasar dapat mengandung wawasan berharga yang dapat membantu kita tumbuh. Ini tidak berarti Anda harus menerima semua kritik sebagai sesuatu yang valid, tetapi terbuka untuk mempertimbangkannya menunjukkan kedewasaan dan kemauan untuk belajar. Stoicisme juga mengajarkan pentingnya kesabaran dan kelembutan. Kesabaran memungkinkan kita untuk menjaga ketenangan kita dan tidak bereaksi tergesa-gesa atau negatif terhadap kritik. Kelembutan membantu kita menjaga hubungan baik dengan orang lain, bahkan ketika mereka tidak setuju atau mengkritik kita. Pikirkan kehidupan orang-orang suci dan estetika yang menghadapi bahaya dan hinaan dengan kesabaran dan kebaikan, selalu berpegang teguh pada jalan yang mereka pilih. Dengan mempraktikkan kesabaran dan kelembutan, kita dapat menghadapi kritik tanpa membiarkannya mengganggu kedamaian batin kita. Menghadapi kritik juga melibatkan pengembangan kulit yang tebal. Ini tidak berarti menjadi acuh tak acuh atau mengabaikan umpan balik, tetapi membangun ketahanan. Ini tentang memahami bahwa tidak semua kritik adalah tentang Anda. Terkadang orang mengkritik orang lain karena rasa tidak aman, frustrasi, atau kesalahpahaman mereka sendiri. Dengan mengenali hal ini, Anda dapat mendepersonalisasi kritik dan tidak membiarkannya mempengaruhi harga diri Anda. Ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih respons Anda. Kebebasan ini adalah inti dari filosofi Stoik. Hanya karena seseorang mengkritik Anda tidak berarti Anda harus menerima penilaian mereka sebagai kata terakhir tentang karakter atau kemampuan Anda. Anda dapat memilih untuk mengambil apa yang berguna dan membuang sisanya. Pendekatan selektif ini dalam menangani kritik memungkinkan Anda untuk tumbuh tanpa terbebani oleh sikap negatif. Terlibat dalam dialog yang membangun adalah cara efektif lainnya untuk menangani kritik. Jika kritik datang dari seseorang yang dekat, seperti teman atau anggota keluarga, pertimbangkan untuk mendiskusikannya dengan mereka. Mintalah klarifikasi dan ungkapkan perspektif Anda dengan tenang. Ini tidak hanya membantu menyelesaikan kesalahpahaman, tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan mendorong komunikasi terbuka
dan rasa saling menghormati. Menghadapi kritik dengan efektif dapat menginspirasi orang lain. Ketika orang melihat Anda menanggapi kritik dengan anggun, tenang, dan kemauan untuk belajar, mereka cenderung mengagumi kekuatan Anda dan mengikuti contoh Anda. Anda menjadi panutan untuk ketahanan dan kecerdasan emosional yang mewujudkan prinsip-prinsip stoisisme dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip keempat, mengubah penghinaan. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang menakutkan dan mengganggu kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi bagaimana kita memikirkan mereka. Ini berarti bahwa ketika seseorang menyinggung Anda, bukan kata-kata atau tindakan mereka yang menyakiti Anda, tetapi persepsi dan reaksi Anda terhadap kata-kata atau tindakan itu. Dengan kata lain, kekuatan terletak pada diri Anda untuk memutuskan seberapa besar sebuah penghinaan akan mempengaruhi Anda. Prinsip ini membebaskan, karena mengalihkan kontrol dari keadaan eksternal ke dunia internal Anda. Mengubah penghinaan bukanlah tentang menyangkal emosi Anda. Adalah hal yang alami untuk merasa sakit atau marah ketika Anda tersinggung. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengakui emosi ini tanpa dikendalikan oleh mereka. Ini tentang menciptakan ruang antara rangsangan dan respons Anda. Di ruang itu terletak kekuatan Anda untuk memilih respons yang sejalan dengan nilai dan tujuan jangka panjang Anda. Salah satu cara praktis untuk mengubah penghinaan adalah melalui pengaturan kognitif. Ketika Anda merasa tersinggung, cobalah melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih fokus pada hal negatif, tanyakan pada diri sendiri apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman ini. Ini tidak berarti Anda harus setuju dengan pelanggar, tetapi memungkinkan Anda untuk mengambil pelajaran yang mungkin ada dan tumbuh dari mereka. Misalnya, jika seorang teman mengkritik pilihan gaya hidup Anda, alih-alih mengambilnya secara pribadi, pertimbangkan apakah ada nilai dalam pengamatan mereka, atau apakah itu adalah kesempatan untuk menegaskan komitmen Anda terhadap nilai-nilai Anda. Stoicisme juga menekankan pentingnya empati. Ketika seseorang menyinggung Anda, cobalah menempatkan diri Anda di posisi mereka. Apa yang mungkin mereka alami yang menyebabkan mereka bertindak seperti itu? Perspektif ini dapat membantu Anda merespons dengan kasih sayang alih-alih kemarahan. Ini bukan tentang membenarkan perilaku buruk, tetapi tentang memahami kondisi manusia dan mengakui bahwa setiap orang memiliki perjuangan mereka sendiri. Teknik kuat lainnya adalah berlatih memaafkan. Menyimpan rasa sakit dan kebencian hanya merugikan Anda. Ini seperti meminum racun dan mengharapkan orang lain yang menderita. Dengan memilih untuk memaafkan, Anda membebaskan diri dari beban emosi negatif. Memaafkan tidak berarti membenarkan penghinaan, tetapi lebih kepada melepaskan cengkeramannya pada Anda. Ini adalah hadiah yang Anda berikan pada diri sendiri, memungkinkan Anda untuk melanjutkan dengan kedamaian dan kejelasan. Filosofi Stoik juga mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada merangkul dan mengatasi kesulitan, bukan menghindarinya. Setiap penghinaan yang Anda temui adalah kesempatan untuk membangun ketahanan Anda. Sama seperti otot tumbuh lebih kuat melalui ketahanan, karakter Anda diperkuat melalui menghadapi dan mengubah penghinaan. Semakin Anda berlatih ini, semakin alami hal itu terjadi sampai Anda menemukan bahwa peristiwa eksternal memiliki sedikit kekuatan untuk mengganggu kedamaian batin Anda. Ingatlah bahwa mengubah penghinaan adalah sebuah praktik. Ini bukan sesuatu yang Anda sempurnakan dalam semalam. Ini membutuhkan kesabaran, kesadaran diri, dan komitmen untuk pertumbuhan pribadi. Setiap kali Anda memilih untuk mengubah sebuah penghinaan, Anda memperkuat kebiasaan positif dan memudahkan untuk merespon secara konstruktif di masa depan. Prinsip kelima, mengatasi rasa takut dan malu. Epictetus menunjukkan sebuah kebenaran mendalam. Kita adalah orang-orang yang memberi makna pada peristiwa, sehingga menciptakan ketakutan dan rasa malu dalam jiwa kita. Ini berarti bahwa emosi-emosi ini bukanlah melekat dalam situasi itu sendiri, tetapi adalah produk dari interpretasi kita. Setelah kita memahami ini, kita dapat mulai mengubah cara kita memandang dan merespons ketakutan dan rasa malu. Ketakutan sering muncul dari hal yang tidak diketahui atau antisipasi hasil negatif.
Ini adalah respons alami yang dimaksudkan untuk melindungi kita, tetapi dapat menjadi melemahkan jika dibiarkan tanpa pengawasan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan kita secara langsung. Alih-alih menghindari apa yang menakutkan kita harus memeriksanya dengan cermat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya takuti? Rincikan menjadi kekhawatiran spesifik. Seringkali Anda akan menemukan bahwa ketakutan kehilangan kekuatannya ketika Anda menganalisisnya secara rasional. Misalnya, bayangkan Anda takut berbicara di depan umum. Ketakutan ini mungkin berasal dari kekhawatiran akan dinilai atau melakukan kesalahan, tetapi dengan memecahkannya, Anda menyadari bahwa audiens tidak ada di sana untuk menghakimi Anda dengan keras. Mereka ada di sana untuk mendengarkan dan belajar. Bahkan jika Anda melakukan kesalahan, itu bukan akhir dunia. Setiap pembicara mengalami kesulitan pada suatu saat. Dengan menghadapi ketakutan ini dan mempersiapkan dengan baik, Anda secara bertahap membangun kepercayaan diri. Setiap kali Anda berbicara, Anda mengikis ketakutan itu dan membuatnya lebih dapat dikelola. Rasa malu adalah emosi yang dalam yang dapat membuat kita merasa tidak berharga atau cacat. Ini sering berasal dari tekanan sosial atau kesalahan masa lalu. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghadapi rasa malu dengan keberanian dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Ini tentang menerima ketidaksempurnaan kita dan belajar dari pengalaman kita, bukan didefinisikan oleh mereka. Pertimbangkan situasi di mana Anda merasa malu atas kesalahan masa lalu. Alih-alih membiarkan rasa malu ini mengendap, hadapi secara langsung. Renungkan kesalahan tersebut dan pahami mengapa itu terjadi. Apa yang dapat Anda pelajari dari situasi ini? Bagaimana Anda dapat menggunakan pengalaman ini untuk tumbuh dan menjadi orang yang lebih baik? Proses refleksi dan pembelajaran ini membantu Anda mengubah rasa malu menjadi pelajaran berharga, bukan sumber kebencian terhadap diri sendiri. Alat kuat lainnya dalam mengatasi rasa malu adalah memaafkan diri sendiri. Menyimpan rasa malu membuat kita terjebak dalam siklus kritik diri. Dengan memaafkan diri sendiri, kita melepaskan beban berat dan memungkinkan diri kita untuk melanjutkan. Ini tidak berarti membenarkan kesalahan kita, tetapi mengakui mereka, belajar dari mereka, dan kemudian melepaskannya. Ini adalah langkah penting dalam penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Untuk berlatih mengatasi ketakutan dan rasa malu, mulailah dengan langkah kecil. Secara bertahap, paparkan diri Anda pada situasi yang memicu emosi ini. Gunakan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar. Seiring waktu, Anda akan membangun ketahanan dan menemukan bahwa apa yang dulunya menakutkan atau memalukan Anda tidak lagi memiliki pengaruh yang sama. Paparan bertahap dan refleksi ini membantu untuk mengurangi sensitivitas Anda terhadap ketakutan dan rasa malu, menjadikannya lebih dapat dikelola. Stoicisme juga mengajarkan pentingnya komunitas dan dukungan. Bagikan ketakutan dan perasaan malu Anda dengan teman atau mentor terpercaya. Membuka diri tentang emosi ini bisa sangat membebaskan dan memberikan Anda perspektif baru serta dorongan. Seringkali Anda akan menemukan bahwa orang lain telah menghadapi tantangan serupa dan dapat menawarkan wawasan dan dukungan yang berharga. Prinsip ke-6, mengantisipasi rintangan. Epictetus menyarankan bahwa dengan membayangkan kesulitan yang mungkin kita hadapi di sepanjang jalan, kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Ini bukan tentang bersikap pesimis atau mengharapkan yang terburuk, tetapi tentang bersikap realistis dan siap untuk apapun. Ketika Anda mengantisipasi rintangan, Anda tidak akan terkejut ketika mereka muncul. Sebaliknya, Anda telah mempertimbangkan kemungkinan solusi dan cara untuk mengelola reaksi Anda. Salah satu cara praktis untuk mengantisipasi rintangan adalah melalui teknik yang disebut premeditatio malorum atau meditasi tentang kejahatan. Ini melibatkan meluangkan waktu untuk membayangkan tantangan potensial dan mempertimbangkan bagaimana Anda akan meresponsnya. Misalnya, sebelum rapat besar, Anda mungkin memikirkan apa yang bisa salah, kesulitan teknis, pertanyaan sulit, atau bahkan kegugupan pribadi.
Dengan membayangkan skenario ini, Anda dapat merencanakan respons Anda dan mengurangi dampak kejutan. Praktik ini bukan tentang terjebak dalam negativitas, tetapi tentang membangun ketahanan mental. Ketika Anda telah berlatih secara mental untuk menangani kesulitan, Anda akan kurang mungkin terlempar dari keseimbangan saat mereka terjadi. Anda menjadi lebih adaptif dan mampu mempertahankan ketenangan, yang merupakan ciri khas dari filosofi Stoik. Mengantisipasi rintangan juga berarti bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Hidup jarang berjalan persis seperti yang direncanakan. Harapan yang kaku dapat menyebabkan kekecewaan dan stres. Dengan mengantisipasi bahwa segala sesuatu mungkin tidak berjalan sesuai harapan, Anda dapat tetap fleksibel dan menyesuaikan rencana Anda sesuai kebutuhan. Adaptabilitas ini sangat penting untuk menavigasi ketidakpastian hidup dengan anggun dan efektif. Aspek penting lainnya dari mengantisipasi rintangan adalah mempertahankan perspektif yang seimbang. Meskipun berguna untuk mempertimbangkan kesulitan potensial, sama pentingnya untuk mengenali kekuatan dan sumber daya Anda. Akui keterampilan, pengetahuan, dan sistem dukungan yang Anda miliki yang dapat membantu Anda mengatasi tantangan. Pendekatan seimbang ini memastikan bahwa Anda siap tanpa menjadi terlalu cemas atau negatif. Mengantisipasi rintangan membantu membangun kesabaran dan ketekunan. Ketika Anda tahu bahwa tantangan tidak terhindarkan, Anda mengembangkan pola pikir jangka panjang yang menghargai ketekunan daripada kesuksesan instan. Anda menjadi lebih sabar dengan proses dan lebih tangguh menghadapi kemunduran. Ketahanan ini adalah komponen kunci dari filosofi Stoik yang menekankan pentingnya keteguhan dan kekuatan batin. Melakukan refleksi secara teratur juga dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk mengantisipasi rintangan. Luangkan waktu untuk meninjau pengalaman masa lalu dan mengidentifikasi pola. Tantangan apa yang Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya. Strategi apa yang berhasil dan apa yang bisa Anda perbaiki. Dengan belajar dari pengalaman Anda dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk rintangan di masa depan dan menyempurnakan pendekatan Anda terhadap pemecahan masalah. Menggabungkan praktik mindfulness juga dapat lebih memperkuat kemampuan Anda untuk mengantisipasi dan mengelola rintangan. Mindfulness membantu Anda tetap hadir dan sadar, memungkinkan Anda untuk mengenali tantangan potensial lebih awal dan merespons dengan bijaksana. Ini meningkatkan regulasi emosional Anda, memastikan bahwa Anda tetap tenang dan terpusat bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Prinsip ketujuh, kekuatan batin dan respons. Epictetus terkenal mengatakan, bukan apa yang terjadi pada Anda tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya, itulah yang penting. Pernyataan sederhana namun mendalam ini menggarisbawahi hakikat kekuatan batin. Kekuatan kita yang sebenarnya tidak terletak pada mengubah keadaan eksternal, tetapi dalam menguasai respons batin kita. Ketika menghadapi kesulitan, apakah itu kritik keras dari teman terpercaya atau kemunduran tak terduga yang kita alami, kebebasan untuk memilih respons kita sangat penting. Pilihan ini menentukan karakter kita dan membentuk hidup kita. Kekuatan batin dikembangkan melalui kesadaran diri dan latihan yang disengaja. Dimulai dengan mengenali emosi Anda tanpa membiarkannya membanjiri Anda. Ini tidak berarti menekan perasaan Anda, tetapi mengamatinya dan memahami akarnya. Ketika Anda menyadari pemicu emosional Anda dapat mengelola reaksi Anda dengan lebih baik. Kesadaran diri ini adalah langkah pertama menuju membangun kekuatan batin. Stoicisme juga menekankan pentingnya membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Perbedaan ini penting untuk menjaga kedamaian batin kita. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau pendapat orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan sikap dan respons kita. Dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita menghemat energi dan mengurangi stres yang tidak perlu. Perubahan pola pikir ini memberdayakan dan membantu kita tetap membumi dalam menghadapi turbulensi eksternal. Pengampunan adalah aspek lain yang kuat dari kekuatan batin. Menyimpan dendam dan kebencian menguras energi kita dan mengaburkan penilaian kita. Sama seperti stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi kita,
Hal itu juga mendorong kita untuk mempraktikkan pengampunan yang tulus. Ini tidak berarti memaafkan perilaku yang merugikan, tetapi melepaskannya. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban emosi negatif dan menciptakan ruang untuk penyembuhan dan pertumbuhan. Membangun kekuatan batin juga melibatkan pengembangan ketahanan. Hidup penuh dengan pasang surut dan kemunduran yang tidak dapat dihindari. Kuncinya adalah melihat kemunduran ini sebagai peluang untuk memperkuat karakter Anda. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk melatih ketahanan dan ketekunan. Dari waktu ke waktu, latihan ini memperkuat kekuatan batin Anda, membuat Anda lebih mudah beradaptasi dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi kehidupan. Stoicisme mendorong kita untuk mencari kekuatan tidak hanya dalam diri kita sendiri, tetapi juga dalam komunitas dan iman di sekitar kita. Kelilingi diri Anda dengan individu yang mendukung dan berpikiran sama yang mengangkat dan menginspirasi Anda. Terlibat dalam percakapan yang menantang dan memperluas pemikiran Anda. Jika Anda memiliki praktik spiritual, manfaatkan itu untuk kekuatan dan bimbingan. Sumber dukungan eksternal ini dapat memperkuat kekuatan batin Anda dan memberikan rasa tentang kepemilikan dan tujuan. Mempraktikkan rasa syukur adalah cara efektif lainnya untuk menumbuhkan kekuatan batin. Rasa syukur mengalihkan fokus Anda dari apa yang tidak Anda miliki ke apa yang Anda miliki, menumbuhkan pola pikir positif bahkan di masa-masa sulit. Selalu ada sesuatu yang patut disyukuri. Dengan secara teratur mengakui dan menghargai hal-hal positif ini, Anda memperkuat ketahanan emosional Anda dan mempertahankan perspektif yang seimbang. Kekuatan batin juga tentang merangkul kerentanan. Mengakui ketakutan dan rasa tidak aman Anda tidak membuat Anda lemah. Itu membuat Anda manusia. Dengan menghadapi kerentanan ini dengan keberanian dan kasih sayang, Anda mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Penerimaan diri ini adalah komponen penting dari kekuatan batin yang memungkinkan Anda menavigasi hidup dengan keaslian dan kepercayaan diri. Prinsip ke-8, menahan tindakan. Ini tidak berarti menekan emosi Anda atau berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Ini berarti mengakui perasaan Anda, tetapi tidak membiarkan mereka mendikte tindakan Anda. Ini tentang menciptakan ruang antara rangsangan dan respons, waktu untuk merenung dan memilih tindakan yang paling tepat. Praktik berhenti sejenak dan merenung ini sangat kuat dan dapat mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia. Pertimbangkan contoh mengemudi di tengah kemacetan, lalu lintas. Seseorang memotong jalur Anda, dan reaksi langsung Anda mungkin marah atau bahkan marah. Alih-alih bertindak berdasarkan dorongan ini, filosofi Stoik mendorong Anda untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan respons Anda. Apakah membunyikan klakson atau berteriak akan membuat situasi menjadi lebih baik? Kemungkinan besar tidak. Dengan memilih untuk tetap tenang, Anda mempertahankan kendali atas emosi dan tindakan Anda, yang mengarah pada pengalaman yang lebih damai dan tidak terlalu menegangkan. Aspek lain dari menahan tindakan adalah kemampuan untuk menunda kepuasan. Dalam dunia kita yang serba cepat ini, kita sering tergoda untuk mencari imbalan langsung dan menghindari ketidaknyamanan. Namun, stoicisme mengajarkan kita nilai kesabaran dan ketekunan. Dengan menunda kepuasan dan bekerja menuju tujuan jangka panjang kita, kita menumbuhkan disiplin dan ketahanan. Prinsip ini juga berlaku pada cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Dalam situasi diskusi atau konflik yang panas, mudah untuk membiarkan emosi mengambil alih dan mengatakan hal-hal yang mungkin kita sesali nanti. Stoicisme mengajarkan kita untuk berlatih menahan diri dalam kata-kata kita. Sebelum berbicara, pertimbangkan dampaknya. Apakah perkataan Anda membangun? Apakah perkataan Anda mencerminkan nilai-nilai Anda? Dengan berbicara dengan penuh kesadaran dan dengan tujuan, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghormati. Berlatih menahan diri membutuhkan kesadaran diri dan disiplin. Ini tentang menyadari dorongan hati Anda dan secara aktif memilih untuk mengendalikannya. Ini mungkin melibatkan pengaturan batasan pribadi, mempraktikkan kesadaran, atau mengembangkan kebiasaan baru yang mendukung tujuan Anda. Misalnya, jika Anda cenderung menunda-nunda, buatlah jadwal terstruktur yang membantu Anda tetap fokus dan produktif,
Jika Anda berjuang melawan kemarahan, praktikkan teknik relaksasi yang membantu Anda tetap tenang dalam situasi yang menegangkan. Stoicisme juga menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan akal sehat daripada impulsif. Ini berarti membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap situasi dan konsekuensinya. Bayangkan Anda dihadapkan dengan keputusan penting di tempat kerja. Alih-alih membuat pilihan yang tergesa-gesa, luangkan waktu untuk mengumpulkan informasi, pertimbangkan pro dan kontra, dan pertimbangkan bagaimana keputusan Anda selaras dengan nilai dan tujuan Anda. Pendekatan yang beralasan ini mengarah pada hasil yang lebih baik dan rasa kontrol yang lebih besar. Menahan tindakan bukan berarti menjadi pasif atau menghindari tindakan sama sekali, melainkan tentang berhati-hati dan memiliki tujuan dalam pilihan kita. Ini tentang memahami bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi dan mengambil tanggung jawab atasnya. Dengan mempraktikkan pengendalian diri, kita menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan kita dan menjaga kedamaian batin kita. Terlibat dalam refleksi teratur juga dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk menahan tindakan. Luangkan waktu setiap hari untuk meninjau perilaku Anda dan mempertimbangkan di mana Anda bisa lebih menahan diri. Apa yang memicu impuls Anda? Bagaimana Anda bisa merespons secara berbeda di masa depan? Penilaian diri yang berkelanjutan ini membantu Anda membangun kesadaran diri dan memperkuat komitmen Anda untuk bertindak dengan niat. Pendekatan praktis lain untuk menahan tindakan adalah dengan mengembangkan latihan kesadaran harian. Kesadaran membantu Anda tetap hadir dan sadar, memungkinkan Anda untuk mengenali dorongan impulsif dan memilih respons yang lebih bijaksana. Baik melalui meditasi, latihan pernapasan dalam, atau pengamatan yang penuh perhatian, menggabungkan kesadaran ke dalam rutinitas Anda dapat secara signifikan meningkatkan pengendalian diri Anda. Prinsip ke-9, kekuatan penerimaan. Penerimaan adalah langkah pertama menuju tindakan yang efektif. Ketika kita menolak kenyataan, kita membuang-buang energi dan menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Misalnya, jika Anda kehilangan pekerjaan, wajar untuk merasa kesal dan khawatir tentang masa depan. Namun, dengan menerima situasi tersebut, Anda dapat fokus pada apa yang dapat Anda lakukan selanjutnya, memperbarui resume Anda, menjalin jaringan, atau menjelajahi peluang karir baru. Pola pikir proaktif ini memungkinkan Anda untuk menavigasi tantangan dengan lebih efektif dan mengurangi beban emosional dari pengalaman. Salah satu cara praktis untuk menumbuhkan penerimaan adalah melalui kesadaran dan meditasi. Praktik ini membantu Anda untuk tetap hadir dan sadar, memungkinkan Anda untuk mengamati pikiran dan emosi Anda tanpa menghakimi. Dengan berlatih kesadaran secara teratur, Anda mengembangkan kemampuan untuk menerima setiap momen sebagaimana adanya, dengan semua ketidaksempurnaan dan ketidakpastiannya. Penerimaan ini menciptakan fondasi kedamaian dan ketahanan batin. Stoicisme mengajarkan kita bahwa penerimaan bukanlah tentang menyerah, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam kesulitan. Ini tentang memahami bahwa setiap peristiwa, tidak peduli seberapa menantangnya, menawarkan kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketika menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana pengalaman ini dapat membuat saya lebih kuat? Perubahan perspektif ini mengubah hambatan menjadi batu loncatan untuk pengembangan pribadi. Penerimaan juga melibatkan melepaskan perfeksionisme. Banyak dari kita berusaha untuk kesempurnaan, tetapi kenyataannya adalah bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari eksistensi manusia. Dengan menerima bahwa tidak ada yang sempurna, kita dapat mengurangi tekanan yang kita berikan pada diri kita sendiri. Ini memberi kita ruang untuk belajar dari kesalahan dan tumbuh sebagai individu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengembangkan ketahanan dan kekuatan batin yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Stoicisme bukan hanya filosofi kuno. Ini adalah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Rasa syukur adalah alat yang ampuh lainnya untuk menumbuhkan penerimaan.
Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kurang, kita mengubah pola pikir kita dari kekurangan menjadi kelimpahan. Rasa syukur membantu kita melihat kebaikan dalam hidup kita, bahkan di tengah tantangan. Dengan mempraktikkan rasa syukur secara teratur, kita memperkuat pandangan positif dan memperkuat kemampuan kita untuk menerima dan menghargai hidup sebagaimana adanya. Penerimaan juga meluas ke dalam hubungan kita. Kita sering memiliki ekspektasi tentang bagaimana orang lain seharusnya berperilaku, yang menyebabkan frustrasi dan kekecewaan ketika mereka tidak memenuhi harapan tersebut. Dengan menerima orang apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan memuaskan. Ini tidak berarti menoleransi perilaku yang merugikan, tetapi memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangannya sendiri. Dengan mempraktikkan empati dan kasih sayang, kita menciptakan ruang untuk koneksi otentik dan prinsip pertumbuhan bersama. Prinsip ke-10, hidup sesuai dengan alam. Epicurus dan filsuf stoik lainnya menekankan bahwa hidup sesuai dengan alam berarti mengakui tempat kita di dunia dan bertindak sesuai dengan sifat rasional dan sosial kita. Pada intinya, prinsip ini adalah tentang hidup otentik dan harmonis dengan alam semesta. Hidup sesuai dengan alam dimulai dengan kesadaran diri. Itu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang siapa kita dan apa sifat sejati kita. Ini melibatkan introspeksi dan refleksi atas nilai-nilai, kekuatan, dan tujuan kita. Dengan memahami kecenderungan alami kita dapat membuat pilihan yang selaras dengan diri kita yang sebenarnya, daripada menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat atau tekanan eksternal. Prinsip ini juga berarti mengenali dan menerima siklus alami kehidupan. Sama seperti musim yang berubah, hidup kita melewati fase yang berbeda, pertumbuhan, stabilitas, penurunan, dan pembaruan. Dengan menerima siklus ini, kita bisa menavigasi transisi kehidupan dengan lebih mudah dan penuh rahmat. Hidup sesuai dengan alam melibatkan pengembangan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Kebajikan ini adalah prinsip-prinsip panduan yang membantu kita menavigasi tantangan hidup dan membuat keputusan yang etis. Kebijaksanaan memungkinkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan jelas dan membuat pilihan yang tepat. Keberanian dan keadilan memastikan kita bertindak adil dan terhormat dalam hubungan kita. Kesederhanaan membantu kita menjaga keseimbangan dan pengendalian diri. Dengan menumbuhkan kebajikan-kebajikan ini, kita menyelaraskan tindakan kita dengan sifat rasional alami kita. Stoicisme juga mengajarkan kita untuk hidup dalam keharmonisan dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita secara alami terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Hidup sesuai dengan alam berarti mengakui saling ketergantungan kita dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas kita. Ini melibatkan mempraktikkan empati, kasih sayang, dan kerjasama. Ketika kita membantu orang lain dan membangun hubungan positif, kita memenuhi sifat sosial kita dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Aspek lain dari hidup sesuai dengan alam adalah merangkul kesederhanaan dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan pengejaran materialistis, mudah untuk melupakan prioritas kita yang sebenarnya. Stoicisme mendorong kita untuk melepaskan kelebihan dan fokus pada nilai-nilai inti serta kebutuhan esensial kita. Hal ini mungkin melibatkan penyederhanaan gaya hidup kita, memprioritaskan hubungan yang bermakna, dan mendedikasikan waktu untuk pertumbuhan pribadi dan perawatan diri. Dengan melakukan hal tersebut, kita menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar memberi kita kegembiraan dan kepuasan. Stoicisme juga menekankan pentingnya penerimaan dan rasa syukur dalam menjalani hidup sesuai dengan alam. Menerima aliran alami kehidupan berarti melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap hasil dan percaya pada prosesnya. Ini tentang bersyukur atas apa yang kita miliki dan menghargai saat ini. Rasa syukur membantu kita mengenali kelimpahan dalam hidup kita dan menumbuhkan pola pikir positif. Dengan berfokus pada kebaikan, kita menumbuhkan rasa puas dan damai.
Hidup sesuai dengan alam mengharuskan kita untuk memperhatikan dampak kita terhadap lingkungan. Sebagai bagian dari alam, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat planet ini dan melestarikan sumber dayanya. Ini melibatkan pembuatan pilihan yang berkelanjutan, mengurangi limbah, dan menghargai keseimbangan ekosistem yang rapuh. Dengan hidup dengan cara yang sadar lingkungan, kita menghargai hubungan kita dengan alam dan berkontribusi pada kesejahteraan generasi mendatang. Memasukkan kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari dapat meningkatkan kemampuan kita untuk hidup sesuai dengan alam. Perhatian terhadap alam membantu kita untuk tetap hadir dan sadar, sehingga memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang disengaja yang selaras dengan jati diri kita yang sebenarnya. Baik melalui meditasi, pernapasan dalam, atau pengamatan yang penuh perhatian, praktik-praktik ini membantu kita terhubung dengan sifat batin kita dan dunia di sekitar kita. Praktik-praktik ini mendorong kita untuk memperlambat, merenungkan, dan bertindak dengan tujuan. Saat kita mengakhiri perjalanan kita melalui prinsip-prinsip tabah ini, ingatlah bahwa kekuatan sejati terletak bukan dalam mengendalikan dunia di sekitar Anda, tetapi dalam menguasai pikiran dan tindakan Anda sendiri. Merangkul kebijaksanaan stoisisme dan biarkan itu membimbing Anda menuju kehidupan dengan kedamaian batin, ketahanan, dan kepuasan. Terima kasih telah menjadi bagian dari Daily Stoic. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menonton salah satu video yang disarankan di layar. Tetaplah kuat, tetaplah membumi, dan lanjutkan jalan Anda menuju kebijaksanaan.